Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Kusuma Astuti dengan NPM 20030500037. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pedoman pembinaan dan pengembangan UKS pada PKMM. Materi pembelajarannya yaitu ada pendahuluan, yang kedua yaitu ada penyusunan rencana kegiatan UKSM, yang ketiga ada pelaksanaan 3 program pokok UKSM dan stratanya. Lalu yang keempat ada monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Yang terakhir yaitu indikator keberhasilan. Pertama yaitu ada pendahuluan. Pertama yaitu sasaran. Tim pembina UKSM dan tim pelaksana UKSM di sekolah atau di madrasah, baik negeri maupun swasta. Yang kedua, di sini ada ruang lingkup. Yang pertama, TP UKSM dalam pembinaan dan pengembangan UKSM secara berjenjang. Yang kedua, ada tim pelaksana UKSM dalam menginterpretasikan trias UKSM di sekolah. Lalu yang ketiga di sini ada berbagai informasi UKSM. 1. Sejarah perkembangan UKSM. Tahun 1956 telah dirintis kerjasama antara Departemen Kesehatan. Selanjutnya pada tahun 1970 dibentuklah panitia bersama usaha kesehatan sekolah antara Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1980. Tahun 1982 ditandatangani piagam kerjasama antara Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama tentang pembinaan kesehatan anak dan perguruan agama Islam. Tahun 1984, untuk lebih memantapkan pembinaan usaha kesehatan sekolah secara terpadu, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri antara Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaannya. Step selanjutnya yaitu penyusunan rencana kegiatan UKSM. A. Penyusunan rencana kegiatan UKSM. Yang pertama yaitu ada 1. Rencana kegiatan UKSM tahunan yang dilaksanakan selama 1 tahun pelajaran oleh tim pelaksanaan UKSM. Yang kedua di sini ada rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja UKSM bagian dari rencana kerja sekolah atau RKS dan rencana anggaran belanja sekolah atau RABS. Yang ketiga, ada langkah pelaksanaannya, yaitu menyusun rencana kegiatan UKSM dan rencana anggaran belanja atau RAB. Yang kedua, mengajukan rencana kegiatan UKSM dan rencana anggaran belanja UKSM tersebut pada rapat pengurus komite sekolah untuk dimasukkan pada RKS dan RABS. Sekolah dan komite sekolah menetapkan dan mengalokasikan ke dalam RKS dan RABS. Yang keempat yaitu penyusunan rencana kegiatan UKSM tahunan yang dilakukan pada rapat tahunan dengan melibatkan semua anggota tim pelaksanaan UKSM di sekolah atau di madrasahnya. Yang kelima yaitu dalam penyusunan rencana kegiatan UKSM perlu memperhatikan 1. Kegiatan yang mengacu pada program UKSM. Yang kedua, jenis kegiatan. Yang ketiga, waktu pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, ada dana kegiatan. Lalu yang B yaitu tugas dan tanggung jawab 4 kementerian. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, ada tugas dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, ada tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama. Yang keempat, ada tugas tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. C yaitu tugas tim pembinaan UKSM Pusat. Yang pertama yaitu merumuskan kebijakan dan pedoman umum di bidang pembinaan dan pengembangan UKSM yang bersifat nasional. Yang kedua yaitu melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKSM. Yang ketiga yaitu menjalin hubungan kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor, pihak pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keempat yaitu tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah di provinsi. Yang pertama ada tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi. Yang kedua yaitu tugas dan fungsi dinas pendidikan provinsi. Yang ketiga yaitu ada tugas dan fungsi dinas kesehatan provinsi.
Yang keempat yaitu ada tugas dan fungsi Kanwil Agama Provinsi. Lalu yang E, ada tugas tim pembinaan UKSM di provinsi. Yang pertama yaitu menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM yang meliputi pendidikan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu menyusun petunjuk pelaksanaan UKSM. Yang ketiga, ada menyusun petunjuk pelaksanaan untuk satuan pendidikan SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Ya, lalu yang keempat, mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKSM di wilayah-wilayahnya. Selanjutnya, yang F ada tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah kabupaten atau kota yang meliputi 1. Tugas dan fungsi sekretariat daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, tugas dan fungsi dinas pendidikan kabupaten atau kota. Yang keempat yaitu tugas dan fungsi kanwil agama kabupaten atau kota. Hal yang selanjutnya yaitu tugas tim pembinaan UKSM kabupaten atau kota, yaitu menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Yang kedua, ada menyusun petunjuk teknis pelaksanaan UKSM. Lalu yang selanjutnya yaitu mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKSM di wilayahnya. Lalu yang H yaitu tugas tim pembinaan UKSM di kecamatan, meliputi 1. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKSM yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan di sekolah yang sehat. Yang kedua yaitu membina dan melaksanakan UKSM. Yang keempat yaitu mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKSM. Lalu yang keempat yaitu melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKSM melalui bimbingan dan penyuluhan. Lasta yang terakhir yaitu melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKSM dan sekretariat tetap TP UKSM. Lalu di sini juga ada contoh rencana kegiatan UKSM seperti pada gambar yang saya sudah lampirkan. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan kesehatan yaitu memiliki adab, sopan santun, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan prinsip karakter etika ketimuran. Yang kedua yaitu memiliki pengetahuan tentang kesehatan, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga yaitu memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip dan pola hidup bersih dan sehat. Yang keempat yaitu memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan. Serta yang terakhir yaitu memiliki perilaku hidup bersih dan sehat atau bisa juga yang disebut PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pendidikan kesehatan. Yang pertama ada kegiatan kurikuler. Kegiatan kurikuler yaitu kegiatan yang melalui pelaksanaan pendidikan pada jam-jam pelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku di setiap jenjang yang dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran, khususnya mata pelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, dan agama. Yang pertama yaitu ada kebersihan dan kesehatan pribadi. Yang kedua yaitu ada kebersihan dan kerapian lingkungan. Yang ketiga makanan dan minuman kesehatan. Itu berlaku untuk taman kanak-kanak atau radahul atfal. Yang kedua yaitu sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, yaitu tidak merokok. Yang kedua, harus mencuci tangan memakai sabun. Yang ketiga, konsumsi minuman dan makanan yang sehat. Yang ketiga, yaitu ada tingkatan SMP atau madrasah sanawiyah. Yang pertama, yaitu harus mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Yang kedua, harus memberantas sarang nyamuk atau PSN. Yang ketiga, harus mengetahui bahaya HIV atau AIDS. Yang keempat, yaitu tingkatan SMA atau SMK atau madrasah aliyah, yaitu kita harus menjaga kebersihan reproduksi. Yang kedua, memahami dan menghindari penyakit yang menular. Yang ketiga, pemahaman tentang kesegaran jasmani. Tingkatan yang kelima yaitu sekolah dasar, sekolah luar biasa atau SLB. Metode pengajarannya disesuaikan dengan kebutuhan tingkat kemampuan peserta didik. Tingkatan yang selanjutnya yaitu boarding school, yaitu pelaksanaan pesantren terintegrasi dengan pemondokan dan asrama di sekolah.
Yang ketiga, di sini ada pendekatan dan metodenya. Pendekatannya melalui pendekatan individual, pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok itu dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kelas dan kelompok bebas. Lalu yang ketiga ada lingkungan keluarga, dan yang keempat ada teman sebaya. Yang kedua yaitu ada metode. Yang pertama yaitu belajar kelompok, yang kedua kerja kelompok atau penugasan, yang ketiga berdiskusi, yang keempat belajar perorangan, lalu yang kelima memberikan tugas, yang keenam ada pemeriksaan langsung, lalu yang ketujuh ada karya wisata. Dan selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan. Satu, pelayanan kesehatan juga disebut dengan upaya untuk meningkatkan kesehatan atau promotif, pencegahan preventif, pengobatan atau juga yang disebut kuratif, dan pemulihan yang disebut rehabilitatif yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut meliputi satu, peningkatan kesehatan promotif yang dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan kesehatan dan latihan keterampilan. Yang kedua, pencegahan preventif yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan daya tahan tubuh, kegiatan pemutusan mata rantai penularan penyakit, dan kegiatan penghentian proses penyakit pada tahap dini sebelum timbul penyakit. Yang ketiga, ada penyembuhan dan pemulihan atau yang disebut juga dengan kuratif dan rehabilitatif, dilakukan melalui kegiatan mencegah komplikasi dan kecatatan akibat proses penyakit atau untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang cedera atau cacat agar dapat berfungsi optimal. Yang yaitu membuat area promosi kesehatan di sekolah. Dua, tujuan pelayanan kesehatan. Satu, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit yang mencegah terjadinya penyakit, kelainan, dan cacat. Yang ketiga yaitu menghentikan proses penyakit dan pencegahan komplikasi akibat penyakit, kelainan, pengembalian fungsi, dan peningkatan kemampuan peserta didik yang cedera atau cacat agar dapat berfungsi secara optimal. Yang ketiga di sini ada tempat pelayanan kesehatan. Di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler berupa penyuluhan dan latihan keterampilan, yaitu sebagai berikut: bisa menjadi dokter kecil, kader kesehatan remaja, Saka Bakti Husada, dan Palang Merah Remaja, serta lain-lainnya. Yang kedua, di puskesmas dan instansi kesehatan yang berikutnya sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, yaitu ada pelaksanaan pelayanan kesehatan. Yang pertama, yaitu pelayanan kesehatan. Yang kedua, yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas. Yang ketiga, peserta didik yang perlu dirujuk. Yang keempat, pendekatan. Yang kelima, metode yang diperlukan. C, yaitu pembinaan lingkungan sekolah yang sehat. Yang pertama, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu meliputi lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik meliputi ruang kelas, ruang UKSM, ruang laboratorium, kantin sekolah, sarana olahraga, ruang kepala sekolah, ruang guru, staf, ruang-ruang yang lainnya. Yang kedua yaitu lingkungan non-fisik. Bisa disebut juga dengan perilaku membuang sampah pada tempatnya, perilaku mencuci tangan menggunakan sabun, dan air bersih yang mengalir. Yang kedua, ada lingkungan sekolah yang sehat. Suatu kondisi di mana lingkungan sekolah yang sehat dapat mendukung pertumbuhan dan kembang peserta didik secara optimal, serta membentuk perilaku hidup bersih dan sehat serta terhindar dari pengaruh negatif. Yang ketiga, ada pembinaan lingkungan sekolah yang sehat, atau juga disebut dengan usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pembinaan lingkungan sekolah sehat dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang keempat, ada pelaksanaan pembinaan sekolah lingkungan sehat. Yang pertama yaitu bisa menjadi kepala sekolah, guru, peserta didik, pegawai sekolah, komite sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Yang pertama yaitu monitoring. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan, pengontrolan, atau pengendalian terhadap suatu objek kegiatan yang akan atau yang sudah dilaksanakan. Tujuan dari monitoring yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana manfaat maupun keberhasilan
dari kegiatan yang telah dilaksanakan itu, serta untuk mengetahui kendala-kendala dan hambatan-hambatan sekaligus untuk mengetahui penyimpangannya yang terjadi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian dari kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua yaitu hasil yang diharapkan. Apabila ada kegiatan yang kurang sesuai atau menyimpang dapat dilakukan koreksi baik pada perencanaan maupun pada saat proses perencanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga ada ruang lingkup. Ruang lingkup monitoring, evaluasi, dan pelaporan meliputi semua aspek di dalam perencanaan kegiatan di setiap jenjang pendidikannya. Yang keempat ada sasaran. Sasaran monitoring adalah manajemen atau organisasi serta berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan UKSM yang dilakukan oleh tim pelaksanaan UKSM termasuk guru, kepala sekolah, peserta didik, dan keluarga sekolah serta sarana prasarana yang mencakup pelaksanaan UKSM. Yang kelima yaitu ada instrumen monitoring seperti gambar yang sudah saya lampirkan kurang lebihnya. Yang B yaitu alur monitoring. Alur monitoring di sini ada tim pembinaan UKSM di daerah pusat, kemudian tim pembina UKSM provinsi, kemudian tim pembinaan UKSM kabupaten atau kota, kemudian tim pembinaan UKSM kecamatan, kemudian tim pelaksanaan UKSM. Yang C yaitu alur pembinaan dan pengembangan UKSM. Alur dan pembinaan UKSM di sini meliputi tim pembinaan UKSM daerah pusat, yaitu selanjutnya tim pembinaan UKSM provinsi, kemudian tim pembinaan UKSM kabupaten atau kota, kemudian tim pembinaan UKSM kecamatan, serta tim pelaksanaan UKSM. Evaluasi. Evaluasi adalah salah satu kegiatan pembinaan melalui proses pengukuran hasil yang telah dicapai yang dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan UKSM yang akan dilaksanakan. Yang pertama di sini ada tujuan, kemudian sasaran, ketiga ruang lingkup, keempat unsur-unsur yang akan dievaluasi itu apa saja, kemudian juga ada prinsip-prinsip evaluasi. Selanjutnya juga ada cara dan teknik evaluasi itu bagaimana, kemudian ada alur-alur evaluasi itu ke depannya itu bagaimana. Yang C di sini ada pelaporan. Pelaporan adalah yaitu pelaporan dalam pelaksanaan UKSM, suatu kegiatan dalam melaporkan atau menyampaikan secara tertulis segala kegiatan yang telah dilakukan, yang mencakup program pelaksanaan UKSM yang telah dilakukan oleh pelaksana UKSM. Yang pertama di sini ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui daya guna hasil guna yang tepat. Yang kedua di sini ada sasaran. Sasarannya menyakup manajemen atau pengelolaan kegiatan. Yang kedua, jenis keberhasilan dan ketidakkeberhasilan kegiatan. Yang ketiga yaitu ada upaya-upaya pengembangan yang dilaksanakan. Yang ketiga ada waktu. Pertama yaitu laporan tengah tahunan yang akan disampaikan pada bulan Juli sampai paling lambat kurang lebih tanggal 20. Yang kedua, laporan tahunan disampaikan pada bulan Januari, paling lambat pada tanggal 20. Yang keempat di sini ada hal-hal yang perlu dilaporkan, yaitu mencakup satu kegiatan trias UKSM itu apa saja, yaitu yang kedua dampak pelaksanaan UKSM terhadap peserta didik itu apa saja, kemudian pengelolaan UKSM itu apa saja. Indikator keberhasilan. Yang pertama, indikator input mencakup surat ketentuan tim pelaksanaan UKS sekolah atau madrasah. Yang kedua, rencana kegiatan UKSM. Yang ketiga, ada rencana anggaran belanja UKSM dengan rencana kerja sekolah dan rencana anggaran belanja sekolah. Yang keempat, yaitu peran dan keterlibatan komite sekolah atau orang tua. Yang B yaitu indikator atau output terlaksananya trias UKSM, kemudian terlaksananya program UKSM di sekolah ditangani oleh anak atau Child to Child Program. Yang ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana UKSM. Yang C yaitu indikator dampak. Ini satu, meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, meningkatnya derajat kesehatan peserta didik. Yang ketiga, meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku peserta didik tentang hidup sehat.
Sekian penjelasan dari saya tentang UKSM. UKSM apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.